Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia. Ia sering disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. The Last Supper adalah lukisan keagamaan yang paling sering dibuat ulang sepanjang masa, sedangkan gambar Vitruvian Man sering dianggap sebagai simbol dari anatomi tubuh manusia. Sementara itu, lukisan lainnya, Salvator Mundi, terjual dengan harga $450,3 juta dalam lelang yang diadakan Christie's di New York pada tanggal 15 November tahun 2017, membuat lukisan tersebut menjadi karya seni dengan harga jual termahal di dunia. Karya Leonardo yang lain dalam bentuk lukisan, gambar persiapan, hingga buku catatan yang berisi sketsa, diagram ilmiah, dan pemikirannya tentang lukisan, memberikan kontribusi besar bagi para seniman di generasi setelahnya hingga sekarang. Namun, masih banyak cerita menarik tentang Leonardo da Vinci yang mungkin tidak Anda ketahui. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like video ini untuk dukung terus channel kami dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Leonardo da Vinci lahir di Vinci, sebuah wilayah di Florence, Italia pada tanggal 15 April tahun 1452. Ia menghabiskan masa kecilnya di rumah ibunya yang terletak di Anciano, dan setidaknya sejak tahun 1457 ia tinggal di rumah sang ayah bersama kakek dan pamannya, di kota Vinci. Pada sekitar tahun 1460, keluarga Leonardo pindah ke Florence saat ia masih berusia 14 tahun. Di sana, ia bekerja di sebuah studio seni milik Verrocchio, yang merupakan pelukis dan pemahat patung terkenal pada masa itu. Leonardo menjadi murid Verrocchio pada usia 17 tahun dan terus menjalani pelatihan hingga 7 tahun kemudian. Leonardo mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu kimia, metalurgi, pengolahan besi, pengolahan kulit, mekanika, pengolahan kayu, hingga kemampuan artistik dalam menggambar, melukis, dan memahat. Banyak lukisan yang berasal dari studio seni Verrocchio sebenarnya dikerjakan oleh para karyawannya. Menurut Vasari, Leonardo berkolaborasi dengan Verrocchio dalam pembuatan lukisan The Baptism of Christ. Dia melukis malaikat kecil yang sedang memegang jubah Yesus dengan sangat bagus hingga melampaui gambar lain yang dibuat oleh sang guru. Hal ini membuat Verrocchio dikabarkan kemudian menyerah dan tidak pernah melukis lagi, meski beberapa orang meragukan kebenaran cerita ini. Pada tahun 1472, di usia 20 tahun, Leonardo juga bergabung dengan sebuah perkumpulan para seniman dan dokter. Sang ayah sebenarnya telah membuat studio seni khusus untuk Leonardo, tetapi ia justru terus tinggal dan berkolaborasi dengan Verrocchio. Karya pertama Leonardo yang diketahui saat itu adalah gambar pemandangan lembah Arno yang dibuat dengan pena pada tahun 1473. Menurut Vasari, Leonardo muda adalah yang pertama mengusulkan penggunaan Sungai Arno sebagai jalur transportasi antara Florence dan Pisa. Pada tahun 1482 hingga 1499, Leonardo bekerja di kota Milan untuk menawarkan jasanya pada penguasa kota tersebut, Ludovico Sforza. Kepada Sforza, Leonardo menulis surat yang menjelaskan bahwa dirinya menguasai berbagai bidang mulai dari teknik hingga desain senjata. Ia baru menyebut bahwa dirinya bisa melukis di akhir surat. Kemudian, Leonardo diminta untuk membuat lukisan Virgin of the Rocks untuk Persaudaraan Pembuahan Suci dan The Last Supper untuk Biara Santa Maria delle Grazie. Namun, dia tidak hanya melukis saja, melainkan juga mengubah jalan-jalan sungai dan membangun kanal-kanal. Sementara itu, ia juga membantu Raphael dan Michelangelo dalam merancang Katedral Santo Petrus. Selama hidupnya, Leonardo sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Ia mulai mempelajari burung terbang dan mulai merancang mesin terbang. Salah satu penemuan Leonardo yang melampaui zaman adalah The Flying Machine. Temuan itu digambarkan dalam bentuk sketsa di mana mesin tersebut menggabungkan antara sepeda dan helikopter. Adapun sayap mesin tersebut terinspirasi dari fisiologi kelelawar. Kemudian, Leonardo juga membuat penemuan lain seperti mesin perang berbentuk kerucut yang digerakkan oleh 2 orang dengan menggunakan sistem kayu. Selain itu, dia juga yang memperkenalkan senjata meriam.
Di bidang lain, Da Vinci memaparkan temuannya berupa sistem hidrolik dan jembatan yang menjadi bagian dari proyek teknik sipil pada masa itu. Seluruh pemikirannya akan penemuan-penemuan tersebut berada di dalam buku catatannya yang berisi ribuan halaman. Di dalam buku itu juga terdapat sketsa tentang studi tubuh manusia. Leonardo melakukan studi mengenai tulang, otot, dan organ dalam termasuk jantung dan otak. Salah satu lukisan terkenalnya adalah gambar Vitruvian Man yang menjadi simbol dari anatomi tubuh manusia. Selain itu, Leonardo juga menghasilkan lebih dari 240 gambar anatomi bagian tubuh manusia yang merupakan pembelajaran penting bagi dunia kedokteran pada saat itu. Salah satu yang paling terkenal adalah gambarnya tentang jantung manusia. Pada tahun 1510, Leonardo berkolaborasi dengan seorang profesor muda di bidang anatomi di Italia bernama Marcantonio della Torre. Tetapi, Marcantonio della Torre meninggal dengan dugaan terkena penyakit jantung koroner pada tahun 1511. Setelah kejadian itu, Leonardo ingin lebih mendalami tentang detail dari anatomi jantung. Ia mengemukakan pendapat bahwa jantung sebenarnya terdiri dari 4 ruangan, bukan 2 ruangan seperti pendapat yang saat itu sedang dipercaya. Karya-karya sketsa anatomi manusia Leonardo ini usianya mencapai beberapa abad dan belum pernah dipublikasikan. Di dunia seni, mahakaryanya, The Last Supper pada tahun 1495 sampai tahun 1497 yang dilukis pada dinding Biara Santa Maria di Milan, kini telah rusak akibat dimakan waktu. Lukisan terkenal lainnya adalah Mona Lisa yang kini terdapat di Museum Louvre, Paris. Sebuah spekulasi yang beredar tentang siapa sesungguhnya Mona Lisa antara lain menyatakan bahwa sosok perempuan tersebut merupakan hasil rekaan wajah Da Vinci sendiri. Spekulasi yang lain menyatakan bahwa perempuan tersebut memang pernah ada, seorang istri pedagang. Leonardo da Vinci wafat di Prancis pada tanggal 2 Mei tahun 1519. Setelah meninggal dunia, sangat kuat ditengarai bahwa Leonardo pernah memegang peranan sebagai orang terkuat di sebuah organisasi rahasia bernama Priory of Sion. Banyak dugaan bahwa Priory of Sion merupakan sebuah organisasi yang menjaga ketat rahasia dari sejarah Kristiani. Namun, kami tidak akan membahas organisasi tersebut di video ini karena keterbatasan informasi dan merupakan sebuah topik yang cukup sensitif untuk dibahas. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui tokoh-tokoh paling berpengaruh pada peradaban manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.